Shalom Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Biar kita mau berikan waktu yang terindah buat Tuhan. Dan kita sungguh ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehingga Ibu Bapak dan saya dan kami semua yang ada di tempat ini, kita semua diberkati Tuhan. Dan biar kita mulai ibadah kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk membuka di dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, semua akan anugerah-Mu kalau kami ada saat ini. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mengurapi kami, mengkuduskan kami Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu diurapi Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami Tuhan. Kami sama-sama menikmati pengurapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati pemulihan-Mu di dalam kami memuji, menyembah Engkau Bapa. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Kami siap untuk menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun keadaan Ibu Bapak di rumah saat ini, sekalipun dunia sedang resesi karena virus COVID-19, tetapi percayalah bahwa masa depan kita ada dalam rencana Tuhan. Dan setiap langkah hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita.
Haleluya, janganlah khawatir, mari kita naikkan pujian. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku percaya pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku percaya pada Tuhan, ku serahkan semua. Haleluya, percayalah Ibu Bapa. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku percaya pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku percaya pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku percaya pada Tuhan, ku serahkan semua. Haleluya, Dialah yang mengatur hidup kita, mengatur langkah kita. Dia selalu mau memberi yang terbaik buat kita. Dan ingatlah Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kita predikat untuk menjadi pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Yakinlah akan hal itu. Dan biar engkau menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekalipun kita dalam keadaan apapun saat ini, ibu bapak di rumah dan saya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan meneguhkan iman kita. Mari kita respon dengan luar biasa, dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan sangat bersyukur kepada kita kalau kita bisa menaikkan syukur kita kepada Dia dalam keadaan baik maupun tidak baik. Biarlah kita menaikkan pujian ini menjadi keharuman dan dupa yang harum bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan biarlah kita selalu bersyukur kepada Dia. Bukan saja bersyukur dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan tidak baik pun kita bersyukur, karena ada rancangan yang indah yang Tuhan buat kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kita menikmati sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa kita mengucap syukur untuk segala kebaikan dan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan dengan iman Ibu Bapa. Ku bersyukur. Katakan dengan luar biasa dan angkat tanganmu kepadanya. Katakan ku bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Allah pemelihara hidup kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari Ibu Bapa yang kasih di dalam Tuhan, sembahlah Yesus, agungkan Yesus, muliakan Yesus, dan kita boleh menyenangkan hatinya pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory bagi-Mu Lord. Glory, glory, glory Yesus. Glory, 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 glory. Oh, Diola yara sika, Diola yara se. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. 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 Dan biarlah kita tetap di dalam hadirat Tuhan dan kita menerima berkat firman Tuhan dengan iman kita, dan kita akan bangkit menjadi pemenang di akhir zaman. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Sopar Sinaga yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini? Senang bisa beribadah bersama-sama walaupun kita dengan jarak, tapi saya percaya kasih Tuhan mempersatukan kita hari ini. Sebelum saya menguraikan beberapa dari bagian firman Tuhan,
saya akan menyanyikan satu pujian. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu kepadaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan menunjukkan kepada kami kuasa-Mu, sehingga pemberitaan firman hari ini membawa damai, sukacita, ketenangan, dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan hari ini. Kita baca dari Kolose pasal yang kedua, pasal 16 sampai 23, dan nanti pasal 31 sampai dengan ayat yang keempat. Saya menunggu jemaat Tuhan boleh mempersiapkan diri membaca bagian firman Tuhan ini. Dan kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari-hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa
peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Janganlah jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jemaat sekalian, ada nyanyian yang saya sudah nyanyikan tadi. Satu kalimat dari nyanyian itu, karena ku tahu pasti, tanpamu Tuhan, hidupku tak akan berarti. Nah, apa yang kita sudah baca hari ini, benar-benar luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan berarti apa-apa. Ketika kita membaca Kolose ini, sebenarnya pasal 2 dengan pasal 3 ini satu bagian, walaupun ada dalam 2 pasal karena ini satu paragraf. Paulus menuliskan surat Kolose ini berbeda dengan surat-surat yang lain, karena surat ini menunjukkan satu surat yang berisi kedewasaan orang-orang percaya. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, tapi ada di sini kekhususan bahwa ini adalah bagaimana jemaat yang sudah dewasa dalam Kristus. Makanya sangat berbeda melihat bagian-bagian daripada surat ini. Tetapi kenyataannya kedewasaan daripada jemaat itu ternyata ketika kita lihat pasal 16 mengalami kemunduran. Karena mereka ternyata masih percaya kepada apa yang hari-hari dan apa yang mereka punya tradisi-tradisi masa lampau. Dan itulah sebabnya Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa kekristenan yang harus dewasa dan bertumbuh dalam Tuhan berbeda sekali. Ada sesuatu yang tidak boleh dikompromikan dengan apapun. Dan tujuan daripada tulisan ini adalah bahwa bertumbuh dalam Kristus, benar-benar hidup dalam Kristus, tidak boleh lagi mengadopsi apa yang sudah ada pada pola-pola lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat dimanapun berada, saya berharap dan saya sangat sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita bisa lewati masa-masa yang sangat berat dan sampai hari ini. Tapi saya yakin seluruh jemaat hari ini dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mulai lagi menjelaskan ini, saya ingin kita kembali sedikit ke belakang. Saya ingat dari satu penemuan, bahwa ada satu penemuan yang ditemukan oleh Barna the End Absolute pada tahun 2016, menuliskan satu kalimat, satu penemuan, di mana dalam penemuan tersebut, orang Kristen 66% menolak absolut kebenaran daripada Kristus. Dan 72% dari mereka adalah umur 18 sampai 25 tahun. Dan dari semua orang-orang ini adalah 53% adalah kaum Injili, bukan liberal. Penemuan ini sangat menarik sekali. Ternyata bahwa ketika tahun-tahun yang lampau dan kita bandingkan sampai hari ini, bahwa apa yang menjadi harapan daripada kebenaran firman Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh dengan Kristus, kita memberikan sebuah pengakuan dan pengagungan kepada Kristus. Ternyata apa yang terjadi dalam masyarakat kekristenan mengalami namanya degradasi. 66% ternyata tidak percaya kepada absolut daripada kebenaran itu sendiri.
Dan yang menarik sekali adalah 18 sampai 25%, 72% ini adalah umur orang-orang Kristen yang 18 sampai 25 tahun. Dan ini merupakan hal yang riskan. Sehingga bisa kita bayangkan apa yang terjadi kepada mereka selanjutnya. Satu lagi catatan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dalam bukunya Roland J. Sider dan John MacArthur menuliskan, gereja menjadi sama seperti dunia. Itu masih tahun yang sama dalam tulisan yang dilakukan oleh orang yang sedang melihat dan memetakan apa yang terjadi dengan gereja. Salah satu kutipan yang sangat menarik dari John Stott yang menuliskan seperti ini. Memang gereja menjadi luar biasa, banyak dan besar, namun banyak dari gereja-gereja itu menjadi dangkal. Kalau kita tadi melihat Kolose pasal yang ke-16, pasal 2, 16 sampai dengan ayat 23, maka kita temukan di sana bahwa ternyata sekalipun secara lahiriah mereka beribadah, mereka seolah-olah masih percaya kepada firman Tuhan, tetapi bukan sesungguhnya mereka melakukan apa yang harusnya mereka lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka menolak absolut daripada kebenaran itu sendiri. Saya ingin memberikan beberapa ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri gereja yang dangkal, yang hampa? Yang pertama saya melihat di sini dari ayat-ayat ini adalah bahwa ternyata apa yang terjadi pada masa lampau dan bisa terjadi pada masa sekarang adalah di dalam gereja itu sendiri, di dalam perjalanan orang-orang percaya itu sendiri, kita bisa melihat banyak orang yang sangat senang dengan jabatan, tetapi mereka tidak mengalami dan sungguh-sungguh menyadari panggilan. Jadi kedangkalan-kedangkalan yang terjadi pada gereja masa kini adalah jabatan tanpa panggilan. Mereka mengagung-agungkan panggilan, terus mengagungkan namanya jabatan. Mereka berlomba-lomba seolah-olah jabatan itu menunjukkan mereka seorang yang rohani dan baik. Dan kalau kita baca selanjutnya apa yang terjadi di sini, kita temukan itu. Hidup kekristenan yang didorong hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai orang Kristen, tapi tidak ada panggilan, tidak hidup dalam panggilan, tidak mengalami panggilan sesungguhnya. Ini akan menunjukkan kekristenan yang dangkal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, bagaimana ciri-ciri gereja yang dangkal ini hari ini? Mereka mengagungkan jabatan tetapi tidak sadar dengan panggilan. Bagaimana dengan panggilan kita hari ini? Beberapa waktu yang lalu pada persekutuan doa kaum pria, saya menekankan ini. Panggilan surgawi yang merupakan identifikasi orang Kristen yang berbeda dengan siapapun di dunia ini. Kita mengalami panggilan ilahi. Dan itulah sebabnya Paulus melalui surat Kolose ini menekankan perbedaan antara dunia dengan orang-orang percaya. Tetapi jangan orang-orang percaya kembali kepada pola lama, kepada duniawi. Dan kedewasaan dalam Kristus menjadi ciri khas bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Itu sebabnya pola yang lama ini, cara yang lama ini identik dengan jabatan tapi tanpa panggilan. Yang kedua, kita bisa lihat lagi di sini adalah adanya orang-orang yang melayani. Adanya semangat untuk melayani. Di satu sisi ini kita harus hargai. Tetapi apapun alasannya, pelayanan tanpa didasarkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh sama dengan gereja yang dangkal. Paulus tidak mau hal itu terjadi. Tetapi bagaimana berakar, tinggal di dalam Kristus, dan menjadikan Kristus yang utama, supremasi Kristus benar-benar menjadi tujuan bersama daripada jemaat itu sendiri. Melayani tanpa jabatan, tanpa pertobatan. Kita harus hati-hati di dalam masa-masa sekarang. Ada perubahan yang sangat drastis. Semua orang bisa berkhotbah sekarang. Seorang bisa melayani dan apapun. Bahkan rohaniawan pun berlomba-lomba sekarang menjadi YouTuber. Ada teman-teman saya yang mengirimkan kepada saya berkali-kali
tolong di-subscribe, tolong di-like dan seterusnya. Ketika saya lihat dia sedang berkhotbah. Saya tidak perlu mengomentari hal-hal seperti ini. Tetapi ketika kita melihat apa yang dijelaskan oleh Paulus, Paulus menekankan bahwa melayani harus didasarkan pada panggilan dan diwujudkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Paulus ingin terus menekankan kepada jemaat Kolose, mereka dewasa supaya pelayanan itu bukan menjadi aktualisasi diri. Untuk menunjukkan kita boleh, kita bisa, tetapi tidak ada pertobatan yang ada di dalamnya. Dan karena itulah melalui surat Kolose ini Paulus menuliskan, dia memberikan satu penekanan, carilah perkara berbeda dengan dunia ini yang mencari kesenangan demi kesenangan dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh masuk kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, keinginan daripada kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat ini. Nanti saya jelaskan pada pasal 31 sampai yang keempat. Tetapi pasal 16 sampai 23 ini, ayat 16 ini memberikan identifikasi bahwa ternyata kepura-puraan ini, kehampaan ini, kedangkalan ini karena ada orang-orang yang mencari jabatan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengalami panggilan untuk ada di dalamnya itu. Dan yang kedua, banyak orang sekarang melayani seolah-olah pelayan itu adalah menjadi perebutan untuk mengaktualisasikan diri, untuk menampilkan kebolehan dan apapun yang mereka miliki. Tetapi sesungguhnya tidak didasarkan pada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita lihat di sini bahwa kata-kata Paulus, kata-kata firman Tuhan, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri dan seterusnya, karena itu hanya memuaskan hidup duniawi. Hal yang ketiga, saya bisa memberikan sebuah identifikasi dari hal ini adalah bahwa ternyata banyak di antara orang-orang percaya pengikut Tuhan, mereka membutuhkan pengakuan tetapi tidak ada relasi kepada Kristus. Itulah bagian yang kita lihat. Kenapa terjadi kedangkalan tadi? Dan ini menjadi sebuah warna dan keadaan yang terjadi pada masa itu, dan Paulus berharap harus meninggalkan itu dan harus benar-benar menjadi seorang Kristen yang hidup dewasa di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Maka dimulai dengan karena itu ada satu peralihan dari kehidupan orang Kristen yang dangkal tadi kepada kehidupan Kristen yang hidup benar-benar bersumber dan hidup benar-benar ada dalam Kristus. Itu sebabnya pada pagi hari ini tema yang saya bawakan kepada kita sekalian melalui bacaan ini adalah bagaimana hidup di dalam Kristus. Tentu kita sudah mendengarkan tema-tema seperti ini. Tetapi saya ingin menegaskan kembali, ternyata hidup di dalam Kristus tidak seperti yang saya sudah sebutkan pada beberapa bagian yang lalu. Mereka senang dengan jabatan, tetapi tidak benar-benar mengalami panggilan dari Tuhan. Maka yang terjadi adalah perebutan jabatan. Dan itu sebabnya banyak di antara gereja dan penganut-penganut orang percaya, katakanlah seperti itu, bahkan di gereja lokal, bahkan di gereja yang lebih besar, tanpa mendapatkan sebuah jabatan, mereka tidak mau lagi melayani. Yang kedua, ada kecenderungan sekarang semua orang siap melayani, mau melayani, tetapi tanpa didasarkan pada pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang penuh dengan kamuflase, pertobatan yang penuh dengan kepura-puraan, yang hanya ingin mendapatkan aktualisasi diri. Tetapi yang ketiga yang kita lihat di sini adalah betapa banyaknya sekarang orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia bahwa mereka seseorang, mereka hamba, mereka pelayan, mereka pendeta, tetapi tidak ada relasi yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan karena itulah kalimat berikut dalam ayat yang kita sudah baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada satu
identifikasi yang dijelaskan di sini bahwa orang yang hidup di dalam Kristus memiliki spesifikasi yang berbeda sekali dengan dunia ini. Yang berbeda sekali yang menjadi motivasi daripada orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Karena Tuhan berkata, kalau kamu, sebenarnya terjemahan yang paling tepat itu, karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Gereja yang terus menghidupi semangat ini, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini adalah supremasi Kristus. Kenapa? Karena semua tokoh-tokoh di dunia ini yang diagung-agungkan sepanjang masa, pada saatnya mereka mati. Tetapi Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Dan inilah inti daripada kekristenan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti boleh baca 1 Korintus 15 atau 1 sampai dengan 4. Di situ dijelaskan karena Kristus telah mati, bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat dan akan datang kembali. Dan Paulus berkata, itulah yang ku beritakan, itulah yang ku sampaikan. Maka gereja harus konsisten pada posisi ini. Berkali-kali di dalam mimbar ini saya pernah menyampaikan apa yang terjadi dengan dunia hari ini. Mungkin dunia saintik terus mencoba mengemas satu kemasan bahwa manusia itu menjadi seseorang. Know yourself. Kenalah dirimu. Seolah-olah manusia itu menjadi subjek. Dunia psikologi berkata to be yourself. Bahkan para entertain sekarang dengan hebohnya, walaupun mungkin pada masa pandemi ini semua berubah. Pada awal-awalnya mereka selalu memberikan sebuah tampilan. Show yourself. Bahkan religi, agama pun memberikan sebuah kalimat yang tidak kalah indahnya. Give yourself. Tetapi untuk menjadi seperti Tuhan, hidup di dalam Kristus, apapun yang sudah dibuat oleh dunia ini, tidak bisa. Hanya ada satu yang menjadi ciri khas bagaimana kita dalam Kristus. Deny yourself. Menyangkal diri. Dan itu tidak mudah kecuali kita hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka pada renungan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita berbeda dengan pola dunia, ibadah yang dibuat oleh dunia, kepada kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, mengutamakan Kristus. Pada pasal 3, 1 sampai dengan 4 ini, menuliskan 4 kali kata Kristus. Dan walaupun dengan singkat sekali kalimat ini, tetapi sangat kaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan tadi, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Dan juga kelak kita akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Dan seterusnya, begitu kaya sekali. Sebelum saya melanjutkan, ada 2 kalimat di sini yang menjadi kalimat menarik sekali. Adalah kata carilah. Pikirkanlah. Carilah merupakan satu kegiatan ataupun satu sikap yang bisa ditunjukkan oleh seseorang dan bisa dilihat. Sementara pikirkan adalah sebuah dorongan yang kuat walaupun itu tidak terlihat bagi orang lain. Tetapi yang sangat menarik bahwa ternyata seluruh kebanyakan bahasa Inggris menjelaskan kalimat ini, kalau saya tafsirkan ataupun jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kata carilah kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sebenarnya adalah meletakkan hati pada. Pikirkanlah, meletakkan pikiran pada. Jadi ketika carilah, pikirkanlah, maka kita meletakkan hati kita, meletakkan pikiran kita kepada Kristus. Jadi ketika Tuhan berkata carilah, pikirkanlah, maka orang-orang percaya hari ini supaya kita hidup di dalam Kristus, pikiran kita, kehendak kita, hati kita harus diletakkan kepada Kristus yang telah bangkit. Berbeda dengan dunia hari ini yang terus menaruh hatinya, menaruh pikirannya kepada duniawi.
Dan hari ini seperti tulisan yang saya tuliskan tadi, apa yang saya kutip tadi, apa yang dituliskan oleh John MacArthur, gereja menjadi sama seperti dunia. Sangat berbahaya sekali pada zaman hari ini. Penyesatan dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Tidak menyadari, tidak tahu bahwa ternyata dunia sudah masuk kepada pola-pola ibadah, pola-pola gereja, pola-pola penyembahan, pola-pola pelayanan. Dan karena itulah penulis daripada Kolose itu, Paulus sendiri, memberikan sebuah penegasan apabila kamu, dan diteruskan tadi pertama dalam ayat 3, karena itu sebuah kalimat peralihan harus berbeda dari sebelumnya kepada hidup dalam Kristus. Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalimat kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus memberikan sebuah identifikasi. Panggilan kita harus kita jaga dan harus kita sadari dan harus hidup dalam panggilan itu. Semua kita telah dipanggil untuk menjadi umatnya. Maka jabatan dan apapun itu sebenarnya tidak penting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana panggilan ini kita sadari sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hari ini masuk di masa pandemi, maka kebanyakan dari kita mungkin kembali disadarkan ternyata apapun yang kita miliki di dunia tanpa Kristus tidak ada gunanya. Harusnya kita disadarkan dengan sesadar-sadarnya akan panggilan ini. Paulus berharap, Paulus memberikan sebuah keyakinan. Orang-orang percaya harus dewasa, kedewasaan dalam Kristus, menyadari kita dipanggil. Dalam panggilan inilah kita melihat, kita telah dibangkitkan dan Kristus telah mati bagi kita. Dan seterusnya. Maka kita harus mengubah bahwa tidak ada perjuangan kita hari ini hanya untuk mendapatkan jabatan, tapi tanpa panggilan. Tapi kita disadarkan kepada sebuah pengakuan dan kerendahan hati kita. Tuhan memanggil kita dari dunia yang berdosa, dari kebinasaan, dari hidup yang tanpa arti, dari hidup yang sia-sia, dari hidup kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan memanggil kita, Kristus mati, Kristus bangkit, dan Kristus naik ke surga, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan dalam bahasa teologi sering kita dengarkan, itulah yang disebut dengan justification, pembenaran. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, bukan karena ada nilai-nilai yang benar di hadapan kita, justru karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Pada waktu yang lampau, saya pernah menjelaskan dua anugerah, grace dan mercy. Grace berarti Tuhan tidak menimpakan kepada kita sesuatu yang harus ditimpakan kepada kita, yaitu kutuk karena dosa-dosa kita. Tapi mercy adalah justru Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak layak kita terima. Karena kita hina, kita berdosa, tapi diberikannya kepada kita. Itulah belas kasihan, mercy dan grace. Dan kita harus hidup dalam kebenaran dan panggilan ini. Maka kita sangat menolak yang namanya hyper grace. Maka kita harus hati-hati dengan pola-pola dunia hari ini yang seolah-olah benar-benar ada dalam kebenaran, tetapi mereka sesungguhnya sedang membawa penyesatan demi penyesatan yang tanpa disadari oleh umat Allah. Mereka jauh dan akhirnya kita seolah-olah tidak menghargai anugerah itu sendiri. Panggilan ini harus kita jaga. Dan inilah kerinduan daripada Tuhan, kita tetap hidup di dalam kesungguhan mengenal Tuhan. Yang kedua, kita bisa terlihat di sini, kita temukan lagi di sini bahwa ketika ada kalimat tadi, ada orang-orang melayani tanpa pertobatan. Tetapi justru pada saat kita membaca melihat kebenaran firman Tuhan, carilah, pikirkanlah. Maka kita meletakkan hati kita, pikiran kita, kehendak kita hanya kepada Kristus. Artinya sekalipun kita ada di dunia ini, tidak terlepas dari dunia ini, tapi hasrat kita yang paling besar, kerinduan kita yang paling besar, dan isi hati kita yang terus bergemuruh dari waktu ke waktu hanya untuk Kristus. Kesadaran inilah yang harusnya terbangun di masa-masa kita saat ini.
Kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Tetapi yang pasti kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita, memanggil kita. Mari kita melayani, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita berkata, saya tidak melakukan kejahatan, saya bukan seorang perampok dan seterusnya. Tetapi ketika kita tidak hidup dalam benar, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita menganggap sesuatu yang salah dan itu benar, kita sedang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang bisa mengukur apa yang kita lakukan benar atau tidak, kecuali kita benar-benar dalam firman Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti, jangan berdiam diri untuk terus menggumuli kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar doktrin yang benar, supaya kita jangan disesatkan pada masa-masa sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua ini bisa kita mengambil sebuah kata yang tertulis, kata tersembunyi. Ketika kita tadi melihat di bagian-bagian ini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Menarik sekali kata ini, seolah-olah tersembunyi dalam kategori yang negatif. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat tersembunyi ini adalah bahwa benar-benar hidup kita karena sudah mengalami panggilan, sudah dibangkitkan dan sudah mati dan Kristus benar-benar ada dalam hidup kita, maka hidup kita dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh dengan kemuliaan. Tetapi bisa saja kita ambil sebuah pengertian bebas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada kata tersembunyi ini, Kristus menolong kita, Kristus menjaga kita, Kristus menempatkan kita pada tempat yang aman dari cengkraman dunia yang sangat menakutkan ini. Kata bahasa Inggris yang ditulis dalam tersembunyi sebenarnya keep secret. Jadi kita semacam ada disembunyikan pada tempat yang rahasia seperti itu. Tetapi sebenarnya kita tidak bersembunyi dari dunia ini. Justru kita harus tampil menunjukkan kita adalah orang percaya, kita adalah orang-orang yang ada dalam tangan Tuhan dan harus menjadi surat Kristus. Tetapi ketika Tuhan berkata disembunyikan, maka sebenarnya orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pembenaran, sudah mengalami hidup yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita ada dalam tangan Tuhan, disembunyikan dari cengkraman dunia yang bisa merampas, meremukkan, mematikan orang-orang yang tidak dalam Tuhan. Tetapi bagi kita ada satu jaminan, pertolongan Tuhan, keamanan Tuhan bagi kita. Tetapi apakah kita pastikan diri kita hari ini sudah mengalami panggilan dari Allah? Apakah kita memastikan diri kita ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang didasarkan kepada kasih dalam hidup kita? Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita masuk pada ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Maka kita bisa menemukan hari ini tujuan daripada orang-orang percaya, dan Kolose menuliskan ini, Paulus menuliskan ini kepada jemaat Kolose, bahwa ada pengharapan yang disebut dengan glorification. Saya mengulang 3 istilah teologi ini yang penting kita pahami. Yang pertama adalah justification. Kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi status kita, relasi kita dengan Allah telah benar. Kita orang-orang berdosa. Keberdosaan kita ditimpakan kepada Kristus. Dan ketaatan Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita ditimpakan kepada kita. Sehingga kita layak benar di hadapan Tuhan. Itulah justification. Tapi yang kedua, ada istilah yang harus kita amini baik-baik adalah sanctification, penyucian, proses penyucian. Bahwa perjuangan kita mengalahkan daging kita terus-menerus yang disebut dengan penyucian, pengudusan. Maka orang-orang yang nyaman dengan dosa, nyaman dengan kekeliruan mereka, nyaman dengan kefasikan mereka, bahkan merasa tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, maka jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang belum merasa dibenarkan, belum mengalami panggilan dari Tuhan. Tetapi Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose bahwa ada satu hal
yang akan terjadi dan sebenarnya sudah pasti terjadi, tetapi akan terjadi kemuliaan yang akan terjadi. Yang kita nantikan adalah glorification. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang glorification ini. Hari ini banyak umat Allah mulai kehilangan fokus terhadap kemuliaan ini. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan pada masa sekarang. Dunia seolah-olah menawarkan bahwa kemuliaan itu bisa diterima pada masa kini. Kita mengingat apa yang terjadi kepada Yesus ketika dicobai. Iblis menawarkan berbagai tawaran. Dan satu ketika pada bagian pencobaan itu iblis menawarkan seluruh kekayaan dunia ini. Tetapi Yesus berkata, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau menyembah. Tetapi ternyata hari ini dunia menawarkan kemuliaan yang sesaat kepada banyak orang-orang percaya. Dan kadang-kadang itu bisa hadir di tengah-tengah orang percaya. Tapi ingat, siapapun yang sudah menerima kemuliaannya pada masa sekarang, tidak akan pernah layak dan tidak akan pernah diundang untuk bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pengharapan gereja yang terus menerus ada sampai hari ini, yang sudah dilakoni, apapun dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula, bahkan pada zaman pertumbuhan gereja, bahkan sampai hari ini oleh orang-orang yang tekun dan saleh, satu kerinduan mereka ingin bersama dengan Kristus mengalami kemuliaan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, bahasa ini bukan bahasa klise yang kita dengar sekarang ini. Semua kena dampak. Semua orang kehilangan mungkin hal-hal yang berarti selama ini dalam hidup mereka. Masing-masing tidak perlu saya tanyakan, tapi mungkin ada persoalan-persoalan akibat daripada dunia yang sedang mengalami pandemi hari ini. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang harus menguatkan kita. Bahwa ada kemuliaan akan dinyatakan bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan Kristus. Baru di situ kita menyadari apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada artinya. Tetapi kemuliaan ini telah kehilangan pengertian dan kehilangan semangat di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu jemaat sekalian, nantikanlah kemuliaan ini bersama dengan Tuhan. Karena kita belum merasakan dan belum melihatnya, seolah-olah kemuliaan itu tidak ada manfaatnya. Tapi justru Kristus pergi kepada Bapa dan ada di sebelah kanan Allah, menyediakan kemuliaan ini bagi umatnya, bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya. Dan itulah yang saat ini dikerjakan oleh iblis. Iblis sedang menghalang-halangi umatnya. Iblis sedang menghalangi orang-orang percaya. Seolah kemuliaan itu tidak ada. Seolah kemuliaan itu ada pada dunia saat ini. Dan Yesus telah mengalami itu. Tapi Tuhan berkata ada tertulis. Maka sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya, jangan biarkan dirimu, jangan izinkan dirimu untuk menerima kemuliaan dari dunia saat ini. Sehingga kita kehilangan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Hanya dengan satu, ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi pola hidup kita, gaya hidup kita, kerinduan kita setiap hari bersandar kepada firman Tuhan. Kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini, di dalam semuanya itu Tuhan berdaulat. Dan karena itulah pengharapan ini menjadi pengharapan yang pasti akan diterima dan berlaku bagi seluruh jemaat Tuhan. Kemuliaan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan. Saya akan berdoa untuk jemaat sekalian dimanapun berada hari ini. Dan biar firman Tuhan ini terus menguatkan kita dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengalami perubahan, mengalami banyak hal yang belum terpikirkan sebelumnya oleh kami. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini mengajari kami supaya kami hidup terus di dalam Kristus. Karena dengan hidup dalam Kristus, kami akan tersembunyi dari dunia ini. Kami tersembunyi dari cengkraman dunia ini.
Kami tersembunyi dari siasat iblis. Kami tersembunyi dari propaganda, dari jerat-jerat dunia yang akan menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan untuk kami. Tapi ketika kami di dalam Tuhan, kami meletakkan hati kami, meletakkan pikiran kami, meletakkan hati kami kepada Kristus. Kami mencari perkara-perkara yang datang dari Allah. Sekalipun kami tinggal di dunia ini, tetapi hasrat kami, kerinduan kami terbesar dalam diri kami adalah untuk kemuliaan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah jemaat Tuhan hari ini dihiburkan akan kemuliaan yang kami nanti-nantikan, yang akan terwujud bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah pada hari ini atau siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sopar Sinaga yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, usaha, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Warta Gereja Minggu tanggal 15 November 2020. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8.047975800 atas nama Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Berikutnya, jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Dan dengan memberikan keterangan di belakang nominal COVID-19 atau angka 19 pada akhir nominal. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dan dapat menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan ke WA Grup GGP Eklesia Kristi. Dan kepada para donatur yang telah menyumbang untuk COVID-19, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kesehatan dan keluarga, diberkati Tuhan. Amin. Berikutnya ibadah sepanjang minggu. Untuk ibadah komisi sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu pukul 11.00. Akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah komisi youth. Setiap hari Minggu pukul 13 akan dilayani oleh Bapak Stefan Haryanto dan Saudara Andreas Nathanael. Bagi anggota youth dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi remaja setiap hari Minggu pukul 6 sore atau pukul 18 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Debbie Awui. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah komisi wanita akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 pukul 13 atau jam 1 siang.
akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sopar Sinaga. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 6.30 sore atau 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Tanuwijaya. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya persekutuan doa hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 18 atau jam 6 sore akan dilayani oleh Pendeta Yoli Topa. Jemaat dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Untuk ibadah raya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Henry Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mengikuti melalui ibadah YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Sebagai informasi kepada jemaat Tuhan, berdasarkan hasil rapat majelis bahwa pada Natal dan Tahun Baru kita akan mengadakan ibadah tanggal 25 Desember dan pukul 9 pagi. Dan tanggal 1 pukul 1 Januari 2021 pukul 9 pagi dengan aplikasi YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian bahwa janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari. Dan biar naikkan pujian ini dengan sungguh, dan kita akan menerima berkat-Nya. Haleluya. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Katakan dengan iman, aku pun tahu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Katakan, aku pun tahu. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat menikmati kuasa-Mu ketika kami memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa hadir. Kami kuat karena Tuhan. Kami mampu semua karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Beriman sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menjadikanmu sebagai saksi Kristus, akan memberkati dan memampukan pribadimu, akan memberkati dan memampukan rumah tanggamu, akan memberkati dan memampukan usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Bapak terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.